Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, ya, pagi-pagi kita sudah bersemangat. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Di pagi hari, di pagi yang cerah nih, di Ramadan kali ini, di hari Rabu, tanggal 21 April, kita sudah bersiap-siap untuk kegiatan di Pekan Ramadan. Nah, temanya apa nih? Bukan sekedar tema, tapi ini adalah pembahasan yang penting karena berkaitan dengan laki-laki, berkaitan dengan putra, ya, keputraan. Jadi ini khusus nih antara cowok-cowok saja ya. Jadi di sini tidak ada perempuan, tidak ada uh, yang akan melihat ataupun mendengar untuk perbincangan kita kali ini. Tapi kalaupun rekaman ya nggak apa-apa ya. Insya Allah kita bermanfaat untuk semuanya. Nah, kenapa kita dipisah nih untuk kegiatan pagi hari ini di Magnum yang soleh ya? Insya Allah kita akan membahas tentang persiapan atau bagaimana kita menghadapi akil balik. Nah, di sini sudah pada balik belum? Atau masih bingung? Ada yang tidak tahu artinya balik? Coba klik raise Aku hand. belum balik, Pak. Aku masih kecil. Oke, ada yang balik itu udah punya ada yang tidak pahala tahu? sendiri. Bapak tanya, ada yang masih tidak tahu dengan kata balik? Balik, akil balik. Ada yang Aku masih tahu, belum Pak. tahu? Coba klik angkat tangan, ada yang belum tahu? Semuanya tahu artinya balik? Coba Bapak tanya Vilen. Oh, nggak tahu, nggak Vino. Oke. Vilen, Bapak tanya Vilen. Vilen? Vilen, suaranya tidak terdengar. Oke. Vilen? Dewasa. Oh, menuju dewasa. Oke. Coba klik angkat tangan. Bapak ingin tahu yang di rumahnya tidurnya sudah terpisah dengan orang tua. Bapak ingin tahu. Wah, banyak nih. Coba Bapak tanya lagi. Yang di rumahnya tidurnya sudah terpisah dengan orang tua. Ada Kinan, Al-Fahri, Al, Zidan, Vino, Atar, Agi, Banu, Emir, Rakata, Gavin, Keno. Vilen enggak nih? Vilen masih sama orang tua tidurnya, Vilen? Pak. Ya, Pak. Gak ada raise hand, Pak. Kenapa? Gak ada raise hand. Sama Pak. Oh, nggak apa-apa. Kalau nggak ada raise hand, diklik aja chatnya. Diketik aja chattingnya. Adil. Bapak aku mah sebenarnya aku udah tidur sendiri, tapi kan di rumah aku jadi lagi ada nenek aku, jadi tidurnya di kamar aku. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi Bapak yang sering ya, yang sering dan dibiasakan tidurnya dipisah dengan, kalau misalkan di rumah ada kakak perempuan, sudah tidak bareng lagi dengan kakak perempuan. Kalau tidurnya, kalau misalkan adik kakaknya laki-laki ya nggak apa-apa, karena sama-sama laki-laki. Ini yang sudah dipisah tidurnya dengan lawan jenis, misalkan sama ibunya atau kakeknya, kakek lagi, sama kakaknya yang perempuan gitu. Sudah dipisah semuanya ya? Alhamdulillah. Kalau ada yang belum, gak apa-apa, Bapak ingin bertanya saja. Ya, kalau laki-laki ya nggak masalah. Jadi yang Bapak ingin tahu adalah yang sudah tidurnya dipisah bersama dengan lawan jenis. Apakah adik, kakak, atau ibunya. Ya, Rifki sudah dipisah ya, Rifki? Udah, Pak. Sudah, oke.
Sekarang Bapak akan tanya lagi. Silakan turunkan lagi raise hand-nya atau chat-nya. Berhenti dulu. Silakan turunkan lagi. Bapak akan bertanya lagi tentang kewajiban sholat. Coba diturunkan lagi raise hand-nya Kinan, Rifki, sama siapa itu? Tino. Boleh diturunkan dulu sebentar. Bapak ingin tanya lagi dengan pertanyaan yang berbeda supaya jelas ini yang acungkan tangan. Siapa yang di sini sudah sadar diri? Nah, Bapak ulangi ya. Siapa di laki-laki di Imagnum ini yang sudah sadar diri kalau melaksanakan sholat itu perintah Allah? Yang sudah sadar, oh itu udah perintah Allah. Oke, sudah klik angkat tangan banyak, alhamdulillah. Jadi bukan karena karena disuruh misalkan, tapi sudah sadar ini perintah Allah. Fadil, Alif, oke, alhamdulillah. Siapa lagi? Al? Bapak tanya Al, coba Al. Alnya nge-freeze ya. Danis? Oke, Emir? Raka mengangkat tangan, alhamdulillah. Kalau menurut Emir, perintah sholat itu bagaimana? Masih suka disuruh atau sudah sadar bahwa itu adalah perintah Allah? Kalau Emir. Kadang-kadang disuruh, Pak. Oh, kadang-kadang disuruh. Oke. Bapak tanya Danis. Kalau Danis, masih sholatnya disuruh atau sudah sadar bahwa itu perintah Allah? Danis, terdengar suara Bapak? Terdengar. Ya, kalau menurut Danis biasanya sholatnya masih disuruh atau sudah sadar diri kalau itu perintah Allah? Kadang-kadang disuruh juga. Oh, kadang-kadang juga disuruh juga. Bapak tanya Muhammad Fadil. Boleh yang lainnya kalau bisa dibuka ya kameranya, kita kan tidak banyak nih. Tidak banyak Aku linknya. pakai HP Pak, dia agak goyang. Ya, Kinan apa? Pakai HP jadi agak goyang. Oh, kalau bisa posisi HP-nya agak disesuaikan ya. Oke, Fadil, sudah terdengar suara Bapak? Sudah. Nah, menurut Fadil, Fadil merasa sholat itu masih disuruh atau sudah sadar itu perintah Allah? Jadi nggak usah disuruh lagi. Sudah sadar. Sudah sadar, alhamdulillah. Oke, Bapak tanya lagi ya. Sekarang diturunkan lagi raise hand-nya atau chat-nya, silakan. Bapak tanya yang terakhir, ya. Coba turunkan lagi. Oke, silakan turunkan lagi. Agi boleh diturunkan dulu sebentar. Rakata, Keno, raise hand-nya boleh diklik lagi. Nah, Rifki boleh diklik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Akmal. Ya, oh Akmal kelewat pertanyaan Bapak ya. Nantilah ya Bapak akan tanya lagi setelah meet. Oke, Bapak akan ulangi lagi. Agi diturunkan lagi, klik angkat tangannya. Diklik lagi raise hand-nya Agi. Udah, Pak. Oh, sudah ya, tapi di layar mungkin masih muncul. Oke, masalah koneksi biasa. Bapak akan tanya, siapa yang di sini sudah memahami arti lawan jenis? Jadi sudah paham kalau ini tuh lawan jenis, ini tuh perempuan, ini tuh kalau saya tuh laki-laki. Siapa yang memahami arti lawan jenis atau bukan sekedar tahu ya, tapi paham? Alif, alhamdulillah. Oke, sudah banyak. Al, Bapak tanya Al, terdengar Al suara Bapak? Halo Al, mic-nya bisa dinyalakan? Ya, Pak. Al, paham tidak arti lawan jenis? Lawan jenis. Paham nggak? Nggak paham. Nggak apa-apa, Bapak tanya jujur aja. Kalau tidak paham, tidak paham. Kalau paham, paham. Lawan jenis, coba. Dari katanya saja dulu.
Masih bingung? Cewek, cowok, laki-laki, perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, Bapak tanya dulu yang lain ya, karena Al masih berpikir sepertinya. Bapak tanya langsung ke Akmal saja deh. Akmal karena baru bergabung, Akmal. Akmal. Bapak tanya Akmal. Halo Akmal. Halo. Ya, Akmal tidurnya bareng Bunda nggak atau sudah sendiri? Barang. Oh, masih bareng sama Bunda. Boleh tahu alasannya kenapa? Pengen aja. Oh, pengen aja. Khawatirnya karena misalkan Akmal kalau tidur khawatirnya malah kemana-mana misalkan jadi harus ditemani Bunda. Enggak ya? Tapi karena Akmalnya yang pengen atau karena keinginan Bunda? Akunya Pak yang pengen. Oh, bukan karena takut tidur sendiri? Iya, karena belum berani. Jadi aku pengen. Oh, karena belum berani. Kalau menurut Akmal, lawan jenis Belum ngerti nggak? berani. Akmal, kalau menurut Akmal, arti dari lawan jenis ngerti nggak? Lawan jenis. Iya, nanti. Ngerti. Apa menurut Akmal lawan jenis? Kalau misalnya orang laki-laki, lawan jenisnya perempuan. Kalau perempuan, lawan jenisnya laki-laki. Oke, ya. Jadi paham artinya ya. Bapak tanya ke Kaisan. Kaisan, boleh Bapak tanya? Kaisan, kalau di rumah yang lawan jenis Kaisan siapa saja? Kalau di Kaisan, mau di chat atau dinyalakan mic-nya lebih baik? Lawan jenis Kaisan di rumah siapa saja? Oh, rusak. Gak apa-apa, diketik boleh. Oke, yang lainnya boleh diturunkan lagi raise hand-nya. Bapak akan nanti bertanya kembali. Katanya mic-nya rusak. Ya, ya, ya. Sambil diketik yang lainnya boleh diturunkan raise hand-nya. Oke, Bapak tanya tuh yang di bawahnya Argia. Oh, kadang tidur sama ayah, kadang sama nenek. Argia, Argia bisa dibuka mic-nya? Bisa, Pak. Oke, Argia. Kalau Argia paham nggak arti kata lawan jenis? Lawan jenis itu kalau misalnya laki-laki lawan jenisnya perempuan, perempuan lawan jenisnya laki-laki. Oke, jadi baru sudah paham ya arti dari lawan jenis. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan masa remaja atau usia kalian yang rata-rata berapa tahun usia kalian? Ada yang 9, 10, 11? 10, nanti 11 Pak. Wah, ada yang 11. Sekolah. Oh, Kinan 11. Akmal 9. Udah Akmal, nggak usah ngetik banyak banget Akmal. Aduh, udah stop. Kalau chatnya berlebihan, Bapak akan matikan chatnya ya. Oke, you are youth. Jadi kalian adalah pemuda, bukan remaja. Nih ya. Kalau dalam Islam sebenarnya tidak ada istilah remaja. Jadi anak-anak, pemuda, dewasa, tua. Jadi sebenarnya kalian masuk kategorinya pemuda, ya. Insya Allah kalian masuk kategorinya pemuda. Nah, yang harus kalian ketahui hari ini, pemuda atau syabab, ya. Di kesempatan hari ini Bapak akan mengingatkan bahwa belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang hebat dan luar biasa pada masa lalu semuanya disiapkan dari masa kecilnya. Jadi kalian sudah berada di masa persiapan itu. Ya, Bapak ulangi. Jadi orang-orang hebat, ya orang-orang yang luar biasa itu sudah disiapkan pada masa kecilnya. Ya, jadi bukan lagi disiapkan sebelum sesudah, ketika sudah dewasa baru nyadar, oh saya harus mempersiapkan diri nih untuk
Misalkan bagaimana itu sholat, bagaimana itu melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi persiapan untuk ibadah yang rutin dan yang lainnya sudah harus kita siapkan dari sekarang di usia kalian, bahkan sebaiknya dari usia 6 tahun 7 tahun sudah paham gitu. Jadi usia kalian sudah melewati fase tersebut, sudah berada pada masa persiapan menuju akil balik. Sudah berada pada masa persiapan untuk menuju dewasa. Di mana? Nah, ini nih, rekening dosa dan pahalanya sudah ditanggung sendiri. Ya, Bapak ulangi. Di mana nanti ketika sudah masuk masa akil atau masa baliknya, ya akil baliknya itu sudah menanggung rekening. Oke, Bapak sebut rekening ya supaya khas seperti menabung gitu ya. Rekening tabungan dosa dan pahalanya sudah ditanggung sendiri. Nah, Pak, kalau sekarang bagaimana? Nah, kalau sekarang belum. Kalau belum waktunya akil balik. Berarti yang menanggungnya bisa jadi orang tua kali ya, atau yang merawat dan mengasuh kali. Sabab atau pemuda. Kata ini dalam bahasa Arab mempunyai akar makna yaitu kekuatan, baru, indah, tumbuh, awal dari segala sesuatu. Nah ini, jadi usia sekarang itu kalian ya, sabab. Ya. Jadi para generasi yang akan nanti menggantikan generasi berikut. Pemuda, nah dari lahir menuju balik pada masa anak-anak, dari mulai balik sampai usia 40 tahun. Jadi pemuda itu, ya, pemuda itu dari mulai balik, kalau rata-rata dulu Bapak, ada 2 kategori balik, ya. Bapak akan cerita sedikit. Jadi kalau dulu Bapak memahami balik itu dengan istilah mimpi basah. Nih, kalian paham dengan istilah mimpi basah? Ada yang bingung? Mimpi hujan-hujanan. Masih ada yang bingung? Oke, Mimpi Bapak hujan-hujanan. tahu pasti masih ada yang bingung ya. Ada yang paham, ada yang bingung. Jadi kalau dulu Bapak menganggap orang disebut balik itu kalau sudah mimpi basah. Padahal bukan hanya itu. Jadi mimpi basah itu apa Pak? Apakah saat mimpi berenang? Apakah saat mimpi tiba-tiba kejebur ya? Dan bangun-bangun tiba-tiba basah? Nah, ya, makanya Bapak akan jelaskan ya yang belum mengerti. Jadi hari ini kita proses dulu ya. Mungkin di sini baru awal karena selanjutnya kita akan banyak bahas tentang keputeraan ini. Ini baru pembukaan. Kalian masih banyak waktu, kita akan bahas lebih banyak. Jadi contoh mimpi basah itu sederhananya, jadi kalian saat tidur ada sesuatu yang terjadi dengan alat kelaminnya, ya, sehingga ketika bangun, mohon maaf ya Bapak akan sebutkan alat kelaminnya, sehingga saat bangun di celananya itu tiba-tiba ada yang basah, dan basahnya bukan kencing, ya, basahnya bukan kencing. Jadi kalian harus paham. Mungkin orang tua kalian ataupun ustadz yang pernah kalian dengar pernah tahu. Jadi ada sesuatu yang nantinya saat bangun, oh ini ada yang keluar dari celana dalamnya, keluar dari celananya yang bukan air kencing. Nanti kalian akan tahu sendiri, ya. Tidak perlu Bapak sebutkan, tapi kalian akan paham sendiri bahwa ini berbeda dengan air kencing. Nah, itu yang disebut dengan mimpi basah. Aku sering gitu, Pak. Setiap bangun tidur tiba-tiba basah. Oh, itu air kencing Ngompol bukan? dulu. Bukan, Pak. Aku gak kencing. Oh, bukan. Basahnya dari celananya atau basah baju? Celana. Celana. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam dulu ya. Kalian sementara dengarkan dulu karena waktu kita terbatas nih. Harusnya selesai 8:30, tapi karena tadi waktu mulainya kalian belum semua masuk. Jadi Bapak akan bahas dulu ya, nanti kita akan diskusi lebih dalam. Jadi yang berbeda itu yang warnanya seperti susu kental lah ya, yang merasa berbeda dengan diri kalian. Oh, ini ada sesuatu yang keluar. Nah, itu baru perubahan dari sisi jasmani atau biologi saja dalam tubuh, dan itu normal. Dan itu tanda-tanda kalian sudah masuk balik.
yang rekening amal dosa dan pahalanya sudah ditanggung sendiri. Yang waktunya kalian sholat dan tidak sholat itu ditanggung sendiri. Yang ketika kalian berbuat dosa, dosanya ditanggung sendiri. Artinya rekening dosanya kalian sendiri yang menanggung. Dan ketika pun kalian mendapatkan pahala, pahalanya pun sudah ditanggung sendiri. Sudah dipertanggungjawabkan nanti di catatan amalnya. Kalian paham kan ada malaikat yang mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Nah, ketika sudah balik itu sudah mulai dicatat tuh. Contoh misalkan Al nih. Al ternyata di usia 11 tahun, misalkan yang 1 tahun nanti, ternyata Al sudah balik nih, sudah mimpi basah ataupun sudah akil balik nih. Nah, berarti malaikat itu sudah mencatat nih, oh Al sudah masuk ke catatan amal. Ketika Al berbuat dosa, misalkan ngebohong misalkan ya, maaf ya, contoh aja. Misalkan Al ngebohong, oh udah masuk catatan Al berbohong, misalkan dosa pertama. Tapi kalau ternyata Al berbuat kebaikan membantu orang tua, sudah masuk catatan amal pertama buat Al, bahwa kebaikan nih buat Al, tabungan nanti buat di akhirat. Sudah masuk ketika kalian masuk ke dalam fase akil balik. Nah, Bapak dulu memahaminya itu baru sekedar mimpi basah saja. Jadi dulu Bapak SMP kelas 2, kelas 3. Jadi SMP kelas 2, kelas 3. Bahkan lucunya Bapak terasa basahnya itu ketika di sekolah. Jadi waktu ujian dan lain sebagainya. Pas Bapak ngecek, kok ada yang sesuatu yang aneh di celana Bapak gitu ya. Jadi pas dicek, ternyata ini yang keluar kok bukan air kencing gitu. Jadi ada yang bangun tidur, ada yang memang lagi beraktivitas, dan Bapak sadar waktu Bapak masih kecil karena Bapak ikut pengajian di masjid, ikut ngaji juga sore-sore, jadi tahu oh ini adalah mimpi basah. Dan Bapak sadari ketika SMP waktu itu, oh Bapak sudah balik gitu. Nah, ternyata seiring perkembangan waktu dan zaman, semakin kesini semakin muda usia baliknya ya. Mungkin Danis, Akmal, Agi akan kaget ternyata bisa jadi kalian baliknya kelas 5. Wah, jangan kaget. Bisa jadi kalian baliknya sekarang. Bisa jadi baliknya nanti kelas 6. Tiap orang akan berbeda-beda. Tergantung hormonnya, tergantung apa yang dimakan, tergantung aktivitas sehari-hari dan sebagainya. Apa yang dilihat juga mempengaruhi juga hormon. Sehingga nanti kalian merasa bahwa wah, saya ternyata ada sesuatu yang keluar, berarti saya sudah balik. Nah, belum sampai cukup itu saja. Ada yang namanya yang kedua yaitu akil, yaitu akalnya. Jadi sebelum ini kalian harusnya sudah paham nih, mana yang baik, mana yang buruk. Ya, Bapak coba bertanya kepada Gavin. Coba Gavin. Ya. Gavin sudah tahu tidak kalau misalkan melihat video di YouTube, kalau ini tuh nggak baik, kalau ini tuh baik, atau ini tuh boleh ditonton, ini nggak boleh ditonton? Sudah tahu. Sudah tahu. Oke, alhamdulillah. Bapak tanya ke siapa nih? Al-Fahri. Al-Fahri. Apa? Nah, Al-Fahri sering nonton YouTube nggak? Sering, Pak. Nah, kalau sering, Al-Fahri tahu nggak apa yang ditonton itu baik dan apa yang ditonton itu tidak baik? Udah tahu. Tidak tahu? Udah tahu. Oh, sudah tahu. Contohnya yang tidak baik seperti apa, Al-Fahri? Kalau menurut Al-Fahri ini tontonnya nggak baik. Yang mana? Ngomong kasar. Apa? Ngomong kasar. Oh, ngomong kasar. Oke, terima kasih Al-Fahri. Bapak tanya lagi, coba. Siapa di sini? Atau ada yang mau ditanya sama Bapak? Emir, coba Emir. Iya, Pak. Emir, tahu tidak di YouTube ada tontonan yang tidak baik? Sudah tahu, Pak. Contohnya apa?
Ngomong kasar. Ngomong kasar, itu saja. Oke. Pembunuhan, Pak. Oke. Ada lagi yang tahu mungkin yang boleh sampaikan di sini, baik itu YouTube, baik itu Aurat, Pak. TV, aurat. Oh, Al Fahri. Kata Abyan yang jorok-jorok, Pak. Oke, jorok-jorok itu masih makna umum ya. Jorok-jorok kan ada yang makanan jorok tuh ya, jatuh ke lantai jadi jorok tuh makanannya. Itu bukan maksudnya. Ya. Coba Bapak ingin tahu dulu siapa di sini yang pernah, jujur saja nggak apa-apa ya, yang pernah nonton TV atau YouTube atau video di internet dan tidak sadar ternyata muncul ada sesuatu yang membuka aurat. Membuka aurat itu dalam artian yang bukan dari biasanya. Kalau mungkin rambut ya kita akui bersama masih banyak yang buka jilbab. Tapi yang auratnya ini melebihi batas gitu, melebihi batas. Berlebihan. Ada pernah nggak? Siapa di sini yang pernah, boleh bercerita sedikit? Aku, Pak. Aku itu, Pak. Ya. Aku pernah, Pak. Ya, itu pendek sih, Pak. Aku lihat langsung matiin. Aku palingan yang buka jilbab. Oke, Fadil. Kalau Fadil Muharram, kenapa? Biasanya nonton di Disney, Pak. Apa sih? Waktu itu nonton Avenger, tapi sama kakak, aku kan nontonnya sama kakak, langsung ditutupin, Pak, matanya. Oke, ya, mohon maaf tadi ada informasi dulu untuk guru yang lain. Oke, Bapak ulangi lagi tadi siapa yang menyampaikan, maaf. Jadi kalau kalian lihat video langsung sadar, oh ada di bioskop, betul ya, apalagi di bioskop. Ada di iklan-iklan YouTube, Pak. Kenapa? Al, ulangi kenapa? Suka ada di iklan-iklan YouTube. Ya, suka ada di iklan-iklan. Jadi kadang ada juga ya di iklan-iklan dan lain sebagainya. Oke, Bapak tanya terakhir nih. Bukan terakhir sih sebenarnya, yang berkaitan dengan video ini. Pernah nggak kalian merasakan iklan tentang video? Ya bener. Kenapa nih YouTube itu? Makanya kalian kalau punya YouTube harus premium. Kalau premium itu nggak ada iklannya ya. Nanti kalau Aku itu premium, Pak. Aku itu premium, Pak. Pak, Netflix, Pak. Netflix, Masya Allah ya. Kalau mau Pak, aku itu premium, Pak. di Netflix foto depannya jorok. Ya betul ya. Sebenarnya memang ketika kita offline, alangkah baiknya hal tersebut kita bisa hindari ya. Jadi jangan dulu mengoptimalkan gadget sama tontonan yang seperti itu. Wallahualam, karena kondisi pandemi seperti ini, mau nggak mau kalian harus banyak memegang gadget. Tapi Bapak akan tanya dulu nih, jadi banyak Bapak pertanyaan ke kalian ya. Coba di sini yang di rumahnya tidak dibatasi untuk melihat YouTube, jadi bebas, ada nggak di sini? Jadi di rumahnya, Pak, kalau saya di rumah bebas aja mau nonton YouTube berjam-jam sampai lama. Ada nggak di Sampai sini? mata merah, Pak. Alfari dibatasi nggak? Waktu dulu enggak, tapi sekarang iya, Pak. Oke. Oh, dulu enggak? Iya, Pak. Oh, kalau sekarang Ini dibatasi? kecuali kalau aku berbuat baik atau apa, boleh seharian main. Oke, Vilen? Oke. Jadi, Bapak ingin tanya lagi, aku jarang nonton, karena seringnya Bapak tahu nih, kalau nggak nonton YouTube, pasti main game. Kok Rata-rata. tahu? Ya, Aku mah cuma bikin gunung. karena dulu juga Bapak suka main game ya. Tapi dulu tuh zamannya kan bukan banyaknya gadget. Zamannya Bapak main gamenya ya offline gitu. Maksudnya main keluar, main kucing-kucingan, main lari-larian dan sebagainya. Jadi belum sebanyak ini gadgetnya. Nah, sekarang kalian dengan pandemi seperti ini mau nggak mau harus berhubungan dengan gadget dan lain sebagainya, atau video dan lain sebagainya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan kadang muncul
baik itu di aplikasi Netflix kah, di YouTube kah, ataupun di tontonan lainnya. Dan Bapak ingin tanya lagi nih, ada nggak sesuatu yang berbeda di pikiran kalian ketika melihat ternyata pas ada tontonan yang tanda kutip yang jorok ya, yang memang menurut kalian ini mengumbar auratnya berlebihan atau melakukan adegan yang berlebihan, terus kalian hanya sekedar nggak ngerti aja. Terus ada juga yang merasa nggak kalau kalian apaan tuh? Ada nggak? Atau ada yang malah jadi kalian astagfirullah langsung tutup matiin? Coba Bapak ingin tahu, ada yang mau berbagi pengalaman kejadian kayak tadi? Ada nggak? Boleh nyalakan mic-nya siapa? Kinan langsung aku close. Bagus. Siapa lagi? Kalau Kino pernahnya gimana? Aku kan waktu itu lagi nonton di bioskop Pak, sama bunda, sama ayah, sama kakak. Pas udah di pertengahan film, ada aurat langsung disuruh tutup mata. Oh iya. Jadi disuruh atau memang Kinonya yang sadar? Sadarlah. Oh sadar, alhamdulillah. Oke, ada lagi? Boleh menyalakan mic-nya yang sadar ketika dilempar. Ya. Kalau Akmal pernah nggak? Aku pernah Pak di bioskop Ya. nonton film, dikira filmnya tuh seru, Terus? tapi pas ditonton sadis banget Pak. Oh ya betul. Jadi bukan hanya sesuatu yang mengumbar aurat, tapi kekerasan juga ya, baik itu ucapan. Iya, dikirain itu seru, malah sadis. Ya, juga kekerasan yang brutal. Dan bukan hanya di video loh, games juga. Nih, yang sering Iya main Pak, games. itu Pak ada game yang namanya Outlast Pak. Oh, nih. Pak, Ya. Sadis banget Pak. Ya, paham Bapak ya. Makanya Maaf nih, Bapak akan skip dulu sebentar ya. Bapak punya siswa lesan ya. Jadi Bapak sering ngajar privat juga, anak SMP, SMA. Ternyata setiap harinya di masa pandemi ini baru akhir-akhir ya, setelah kondisinya lumayan baik, jadi mulai ngeles lagi privat. Dulu dia jarang sekali main games ya, tapi ketika masa pandemi ini dia sering di rumah, jadi dia sering main game. Sudah tidak asing lagi namanya PUBG lah ya, kalian sudah tahu. Dan ketika Bapak tahu dia masuk ke dalam komunitasnya, jadi kan ada tuh yang gamesnya itu kayak turnamen gitulah, turnamen online, bahkan ini sampai internasional dan lain sebagainya. Nah, gamesnya tersebut memang turnamennya kalau pemenangnya dapat hadiahnya lumayan ratusan juta, bahkan ada yang sampai ke luar negeri dan sebagainya. Nah, Bapak tahu, dan dia mengajak Bapak untuk melihat turnamennya. Ya, dan Bapak pun sering lihat ya, bahkan di TV pun ada ya tayangan untuk TV untuk gamers dan lain sebagainya. Dan Masya Allah, tuh ya apa ya, astagfirullah sebenarnya. Jadi setiap Bapak lihat turnamen tersebut, yang keluar itu adalah kata-kata kasar. Nggak ada yang, Bapak tidak, kalau games itu kan dalam hukum Islam, hukumnya mubah. Mubah itu artinya sia-sia, atau tidak berdosa dan tidak juga mendapatkan pahala. Jadi main games itu hukumnya tidak berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Tapi ketika yang keluar sesuatu yang bertentangan dengan Islam, baik itu ucapan dan lain sebagainya, itu bisa jadi haram. Itu menjadi sesuatu yang dimurkai Allah, yang tidak disukai oleh Nabi. Contohnya saat tembakan misalkan, temennya nembak, terus ada yang salah, keluar kata-kata kasar. Dia mengumpat temannya dengan kata-kata kancing coplok. Waduh, kancing coplok ya. Jadi kata-kata kasar itu keluar dari mulutnya. Hei kamu kucing, hei kamu marmut misalkan. Jadi nama-nama hewan disebutkan, hei kamu kuda ya. Jadi mungkin ada yang lebih kasar dari itu ya, Bapak hanya memisalkan saja. Wah, semua bahkan dengan intonasi yang Bapak pernah lihat ya. Dan murid Bapak yang di lesin itu
Dia perlihatkan juara dunia yang dari Indonesia. Aduh, Bapak lupa lagi namanya. Gamers yang juara dari Indonesia itu ternyata masih muda ya, usia SMP itu kayaknya. Masih SMP, masih muda, dapat keluar negeri. Dan ketika ada salah satu videonya yang lagi main game juga sama, kalau nggak salah dia saudara kembar gitu. Itu yang namanya keluar kata-kata kasarnya sampai HP-nya dibanting dan sebagainya. Bapak kaget. Oh, ini yang jadi panutan para gamers nih. Oh, ini yang jadi idola para gamers nih. Bapak heran nih, kenapa orang ini dijadikan idola padahal kata-katanya kasar semua yang dikeluarkan. Bahkan ada yang sampai mengumpat, wah padahal kakaknya, kakak nggak tahu adiknya nggak tahu siapa. Masalah karena gamer tersebut ya. Jadi wah ini bukan hanya sekedar sesuatu yang mengundang apa yang ditontonnya itu aurat, tapi juga apa yang berhubungan dengan kata kasar ataupun kata yang tidak baik ya. Ini mulai jam 8 lebih. Tapi Pak, kalau kan itu dapat dosa, tapi kalau mau dapat pahala, Ya. Ya, betul. Jadi kalau sudah dia balik ya dia dapat dosanya. Mengumpat itu mengeluarkan kata-kata kasar. Ya. Bapak akan plesetkan seperti kancing coplok. kancingnya coplok. Ya. Mirip-mirip lah ya, mirip-mirip kayak gitu. Jadi ada yang kata-kata yang mengumpat dengan bahasa kasar. Kalian jangan tahu ya, jangan tahu aja. Tapi kalaupun kalian pernah dengar, istighfar saja, jangan diikuti. Ya, kita sedikit lagi Bapak dapat teguran, seharusnya kalian sudah masuk untuk UMI hari ini. Mohon maaf ya, waktu UMI-nya Bapak pakai dulu karena menurut Bapak ini penting sebentar. Jadi kalian masuk UMI-nya sebentar. Oh, ada yang mau bertanya? Ya, ada apa? Pak, misalnya kalau kita nonton yang katanya kan kalau game kan nggak dapat pahala atau nggak dapat dosa kan, tapi kalau gamenya Islam dapat pahala nggak sih? Kalau Gamenya apa? Islam, Gamenya apa? Islam. Dengan Hah? Islam. Oh, gamenya Islam. Oke. Misalnya Contohnya apa? Misalkan yang gamenya Islami? Ini sih di Roblox, tapi namanya Hafiz juga, itu cuma game hobi atau baca Al-Quran atau apalah gitu aja. Oke, iya, oke. Terima kasih, bagus Jami nih pertanyaannya ya. Kan betul main game atau bermain itu hukumnya mubah. Hukum dasar ya. Jadi kalau hukum dasar itu hukum awal. Tapi akan menjadi dosa ketika saat main game malah melanggar aturan Allah, melanggar aturan Islam. Seperti ada aurat yang diperlihatkan, keluar kata-kata kasar, dan lain sebagainya. Berarti yang asalnya awalnya mubah itu jadi haram. Asalnya mubah itu jadi sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Nah, tapi Zami ketika main gamesnya itu ternyata bermanfaat, ya, main gamesnya itu ternyata malah menjadi kebaikan. Misalkan ada contoh gamesnya yang games tebak ayat dalam Al-Quran. Ada games, kalau dengan games tersebut kita tahu lanjutan surat dari Quran. Misalkan tadi game Hafiz Quran. Nah itu menjadi sunnah, menjadi sesuatu yang bagus. Jadi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Gitu. Tapi bukan berarti itu menjadi keseringan juga. Tetap ada batasan juga. Main games itu kan seperti halnya kita beraktivitas, jangan terlalu berlebihan. Jadi akan menjadi kebaikan kalau memang gamesnya itu ternyata bagus. Apakah jadi membuat kita hafal Quran, membuat kita ternyata tahu tentang nama-nama Nabi, membuat kita tahu tentang sirah nabawiyah, tentang sejarah dan lain sebagainya, tentang bahkan ada games yang kayak game matematika. Bapak sering main game tuh, game matematika, game sains. Aku pernah main game matematika, Pak. Nah, kalau itu menjadi kebaikan itu bagus, asal jangan terlalu lama gitu. Maksudnya sampai 2 jam, 3 jam. Ya minimal setengah jam atau 1 jam. Game matematika 1 jam. Ya, itu game simulator pesawat, Pak. Nah, kalau games itu bermanfaat, ada terasa manfaatnya untuk kalian ya. Kalau memang tidak ada berarti ya itu sama aja kayak mubah. Kalau tidak ada manfaatnya. Jadi cek aja dulu diri sendiri pas main games ini. Oh, dengan main games ini kok saya jadi punya
kemampuan untuk hafal surat An-Naba nih. Gitu. Oh ya, Bapak ingin tanya dulu. Di sini kalian sudah store hafalan belum? Kemarin? Sudah. Sudah kan ya? Oke, yang sudah keren. Oke, Bapak akan lanjutkan sedikit ya. Di slide yang berikutnya. Aku bermimpi. Nah, aku bermimpi. Aku dapati diriku memiliki kemampuan fisik, akal, pemikiran yang besar untuk mencapai cita-cita. Ya, jadi seorang pemuda itu harus punya mimpi ke depan, bukan mimpi tidur ya, tapi mimpi atau cita-cita. Nah, ujian nih, kemaksiatan itu bertebaran di mana-mana. Nih, kayak tadi ya, acara televisi, gadget, pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas tuh, wah bebas melakukan apa saja. Laki-laki, perempuan, bebas sentuhan tangan. Ada yang pelukan, ada yang pegangan tangan, itu pergaulan bebas. Ada yang auratnya tidak terjaga. Jadi pakai baju tuh bukan hanya jilbab yang kelihatan, celananya juga sampai semakin ke atas semakin pendek. Terus juga yang berikutnya, menuju balik. Nah, ini persiapan melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, jadi kalian itu merasa berada pada usia yang sekarang ini menuju balik, tumayyiz. Jadi kalau tidak salah tumayyiz atau apa yang artinya kalian tuh merasa harus sudah punya kemampuan mana yang baik, mana yang buruk, bisa memilah. Ya, boleh dimatikan dulu ya. Pak, itu udah ada limit umurnya, Pak. Ya, sebentar dulu, kena bentar aja ya. Sebentar ya. Jadi kalian harus sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Harus sudah paham kalau ini tuh pergaulannya teman-temannya ini mah nggak baik membuat saya jadi melanggar perintah Allah, melanggar perintah Islam, atau melanggar apa yang disampaikan oleh orang tua. Sudah tahu ini pergaulannya nggak baik. Nah, itu kalian sudah paham sekarang. Ya, bahkan orang muslim itu bukanlah non muslim. Jadi ketika sudah balik, mengetahui garis-garis besar hukum-hukum Allah, tahu mana yang wajib, mana yang haram, mana yang mubah. Sedangkan non muslim itu gambaran buruk saja, hanya istilahnya remaja. Terus menundukkan hati, ya, melaksanakan perintah Allah dan sudah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Sudah tahu, oh ini mah dilarang oleh Allah, gak boleh dilakukan. Oh, tahu ini mah diperintahkan oleh Allah, sudah sadar diri, tidak perlu lagi disuruh, ya, mengetahui siapa dirinya. Oh, saya itu adalah seorang muslim, bahwa saya ini berislam itu bukan lagi karena orang tua saya muslim, bukan lagi karena ayah bunda saya muslim, tapi saya muslim karena pilihan saya sendiri. Nanti harus sudah paham itu. Kalau sekarang mungkin kalian belum paham, gak apa-apa, karena kita masih belajar. Non muslim itu masih fase yang penuh masalah. Jadi kalau istilah kata remaja biasanya identiknya dengan tawuran, dengan pacaran, rokok, miras, kenakalan remaja. Kalau istilah pacaran kalian paham nggak? Tidak, Pak, aku tidak. Oke. Tidak paham? Berarti nggak apa-apa ya. Kalau yang pernah dengar kata pacaran, oh berarti ini masih ada di lingkungan yang istilah sekarang disebutnya remaja. Padahal dalam Islam sebutannya tidak ada lagi remaja, tapi langsung pemuda. Jadi nggak ada identik dengan pacaran tuh. Dalam Islam, pemuda Islam tuh sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemuda pembangkit generasi berikutnya. Ya. Jadi harus nikah langsung, Pak. Kenapa? Jadi gak boleh pacaran dulu, harus nikah langsung. Ya, nggak ada dalam Islam pacaran ya. Ada nggak Rasulullah pacaran dulu sama Khadijah? Ada nggak dulu? Nggak ada. Nggak ada ya. Ada nggak Rasulullah malam mingguan dulu sama Khadijah? Ya nggak ada, Masya Allah ya. Jadi tidak ada yang dicontohkan zaman sekarang seperti pacaran lah dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu bukan dari Islam ya. Adapun Pak, kenapa sekarang banyak yang melakukan itu? Nah, nanti kita akan bahas lagi ya. Mohon maaf, Bapak akan percepat karena kalian harus umi. Tanamkan pondasi iman dan takwa, jadi menundukkan hati, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Hidupkan keteladanan dari kisah Rasulullah. Insya Allah kita akan sering mengedepankan sirah ataupun kisah para nabi, sahabat,
biografi orang-orang yang soleh. Membiasakan sholat dan ibadah lainnya dari sekarang untuk mandiri. Bahkan dalam hadis Rasul itu disampaikan usia 7 tahun, 6 tahun kalau tidak salah, yang kalau tidak sholat dipukul. Pernah dengar nggak hadisnya? Kalau tidak sholat, kata Rasulullah, pukul. Enggak Nah, pernah kok. tapi dipukulnya bukan dalam rangka benci ya, tapi dulu dalam rangka melaksanakan aturan. Ya, jadi dalam Islam itu aturan itu, disiplin itu penting ya, bukan kekerasan tapi disiplin. Maknanya artinya disiplin. Terakhir, aktivitas menuju balik. Nah, aktivitas apa yang positif? Yang pertama, menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan produktif yang bermanfaat. Baca buku, ikutan, kalau nih misalkan Zami nih, ada yang namanya coding. Wah, sudah belajar nih tentang coding. Belajar software, belajar tentang robotik, belajar tentang sains, belajar tentang ilmu, Al-Quran, hafalan, wah dan lain sebagainya. Visi misi dan cita-cita peradaban Islam memperlihatkan beragam kondisi dan problematika umat. Oh, ini bahasanya tinggi banget ya. Jadi sudah paham bahwa kondisi Islam sekarang seperti apa. Apakah Islam sekarang sama seperti zaman Nabi, enggak? Berada dalam kejayaan, berada dalam kemasyuran, berada dalam keemasan, atau Islam sekarang identiknya, maaf, mungkin kalian harus dengar juga ada yang istilah, oh Islam itu dikenalnya orang-orangnya miskin, Islam itu dikenalnya kalau di jalan tuh minta-minta pakai kenceleng, Islam itu dikenalnya orang-orangnya korupsi. Nah, kalau yang dikenalnya oleh kalian seperti itu, oh berarti kita berada dalam generasi yang jauh, bukan bangkit gitu. Nah, saatnya kalian menjadi generasi pembangkit. Nah, profil anak-anak dalam peradaban Islam, belajar dari masa kecil. Rasulullah itu dari kecil sudah belajar bahasanya yang fasih. Jelas ngomongnya, kalau A, B, B. Kalau bahasa Sunda itu nih, Akmal, bagus nih bahasa Sundanya, sudah dilatih. Bahkan bahasa Sundanya yang sudah tahu mana yang lemas, mana yang kasar. Kalaupun bahasa Indonesia nih, ini kekurangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan ke orang tua, ke saudara, ke teman, ke hewan, bahkan itu sama. Makan ya makan. Ya, makan ya makan. Kalau bahasa daerah itu dibedakan. Nah, tapi intinya sih kalian bukan sekedar menguasai bahasa, tapi fasih juga. Ke orang tua bagaimana sopan santunnya. Terus juga fisiknya yang kokoh, jangan lemah, jangan letoy, jangan jarang bergerak dan lain sebagainya. Terus sudah belajar kepemimpinan, sudah mau jadi imam, belajar dari sekarang. Siapa yang di sini kalau di rumahnya pernah jadi imam sholat? Pernah, tapi dulu banget Pak, tahun lalu. Pernah. Setiap sholat sunnah, Pak. Ya, belajar. Pernah. Akrab dengan kehidupan alamiah. Nah, ini juga harus. Kenapa dari taraweh? Ya, pernah nggak kalian main ke gunung, terus mendaki gunung? Pernah kan? Ini pernah. Dakinya pakai mobil. Pernah ke Bromo, Pak. Hasil pendidikan masa kecil Rasulullah, ahli komunikasi ini Rasulullah, tuh, sangat menyentuh dan memotivasi. Fisiknya kokoh dan kuat. Hanya 2 kali Rasulullah sakit sepanjang hidupnya. Menjadi pemimpin umat, bahkan para sahabatnya ada yang usianya masih muda, itu menjadi jenderal, ya, menjadi pemimpin perang. Wah, luar biasa. Sering tafakur dan memikirkan keagungan ciptaan Allah. Nah, anak-anak hebat seperti apakah? Nah, ini contohnya Ali bin Abi Thalib. Pada masa usia 9 tahun, kalau nggak salah masih kecil, sudah berani memilih manakah ajaran yang bertauhid, ajaran yang jahiliyah. Manakah ajaran yang, oh ini Islam, ini bukan Islam. Makanya Ali bin Abi Thalib adalah anak pertama yang masuk Islam pada generasi Rasulullah. Jadi anak pertama. Imam Syafi'i juga sama. Pernah saat khutbah, pada saat itu Ramadan, Imam Syafi'i itu khutbah atau memimpin sholat ya, Bapak lupa lagi. Setelah selesai khutbah, yang lain pada saum, Imam Syafi'i malah minum. Kaget kan semua orang, katanya ini khotib tapi kenapa nggak saum? Imam Syafi'i, Bapak kalau salah mohon perbaiki, kalau tidak salah beliau
sampai ketika ditegur, oh ternyata Imam Syafi'i saat itu belum balik. Jadi usianya masih belum balik, tapi sudah jadi khotib, sudah jadi pemimpin. Ya. Muhammad Al-Fatih usia 20 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Wah, kebayang ya, dulu yang tidak pernah ditaklukkan sama sekali, yang sulit ditaklukkannya oleh Muhammad Al-Fatih. Ini kisahnya luar biasa, nanti kita akan bahas lagi. Pak, aku punya bukunya, Pak. Kenapa? Terus Punya buku yang apa tadi? Yang kolang itu, Pak. Yang apa? Yang tadi Bapak sebutin. Kenapa? Muhammad Al-Fatih? Iya, Pak, punya bukunya. Oh, bagus, keren ya. Nanti kita akan bahas panjang lebar, mudah-mudahan kalau ada waktunya. Oke, mohon maaf ya, waktu Umi kalian Bapak ambil, mudah-mudahan kegiatan keputraan ini ada manfaatnya, mudah-mudahan kita berlanjut lagi. Bapak yakin kalian masih banyak yang bingung juga. Ada hal-hal yang Bapak sampaikan terlalu cepat juga. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pembuka. Besok mudah-mudahan kita ada waktu untuk mengecek kemampuan pemahaman kalian tentang keputraan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, japri saja. Karena sekarang waktunya untuk keputraan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan boleh Mas untuk langsung ke keputraan kegiatan ini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.